Bosaishi kemudian menanyakan kepada Tangsan berapakah skor afinitasnya saat ini. Ketika mendengar Tangsan mengatakan kalau skor afinitasnya saat ini telah mencapai 25%, Bosaishi nampak terkejut. Bila awalnya ujian pertama dan kedua Tangsan hanya mendapat skor 5%, namun saat lulus ujian ketiga Tangsan langsung mendapat skor afinitas 15%. Itu berarti adalah pertanda hal yang sangat bagus, kata Bosaishi. Setelah mengatakan kepada Tangsan dan lainnya untuk bersiap-siap menghadapi ujian keempatnya, Bosaishi kemudian melesat dan menghilang. Selepas kepergian Bosaishi, tim Shrek yang kelelahan nampak menghela napas lega dan langsung merebahkan diri mereka ke tanah. Tangsan tampak sedang menatap lautan luas. Misteri afinitas Sigot terus terngiang-ngiang di benak Tangsan. Yang paling merasakan kelelahan sekaligus kesenangan setelah ujian ketiga selesai adalah Oscar dan Rongrong. Sebagai Spirit Master, martial soul mereka yang hanyalah tipe pendukung bukanlah dirancang untuk kekuatan. Walaupun telah menggunakan kekuatan rohnya untuk menahan terjangan ombak itu, Oscar dan Rongrong tetap merasakan kesakitan. Mubai kemudian bertanya kepada Tangsan apakah ujian keempatnya. Bekerja sama dengan Xiaobai untuk membunuh Orca King, itulah ujian keempatnya, kata Tangsan. Mubai juga mengatakan kalau ujian keempatnya adalah membunuh 10 ikan orca. Sama seperti Mubai, Oscar dan Ma Hongjun juga akan membunuh 10 orca. Zuking 8 ikan orca. Tim kemudian menatap Rongrong. Rongrong mengatakan kalau ujiannya adalah membantu Xiaobai. Oscar yang sudah kelelahan dengan tidak sabar segera mengajak tim untuk beristirahat. Melihat Oscar yang kelelahan, Tangsan nampak tersenyum dan mengatakan kalau mereka akan kembali ke kota kuda laut untuk beristirahat. Tampaknya kali ini kita akan membalas budi. Bukankah ikan orca adalah musuh alami ikan hiu, kata Ma Hongjun tiba-tiba menimpali. Mendengar kata Ma Hongjun, Mubai tanpa merasa senang. Sudah lama ia tidak membunuh. Tangannya sudah gatal, kata Mubai. Gendut, bagaimana kalau kita membunuh lebih dari 10 ikan orca, kata Mubai. Mendengar Mubai memanggilnya gendut, Ma Hongjun tampak cemberut. Apakah ujian keempat akan sulit? Tampaknya kalian tenang saja, kata Bai Zhenxiang. Lebih baik bertempur dengan ikan orca. Terjangan ombak ganas benar-benar menggerikan, kata Ma Hongjun. Selain itu, bukankah ada Xiaobai yang akan membantu saat ujian keempat nanti? Lagi pula, Tangsan juga akan bertarung dengan kekuatan penuhnya kali ini. Apalagi yang perlu ditakuti, kata Ma Hongjun. Akhirnya, tim Shrek tiba di kota kuda laut dan langsung bergegas menuju tempat Seahorse Dolo. Di saat santai, Ma Hongjun selalu berdua dengan Bai Zhenxiang. Marah dan tawa tampaknya mengisi hari mereka, membuat mereka berdua tampak semakin dekat. Oscar dan Rongrong berjalan-jalan di kota, menikmati kuliner kota kuda laut. Di saat Tangsan berkultivasi, Xiaowu akan menemaninya dan kembali ke tulang rohnya bila Xiaowu merasa lelah. Setelah melewati semua ketiga ujian itu, Xiaowu merasakan kalau jiwanya telah dapat bertahan lebih lama di tubuhnya. Bukan hanya saja Xiaowu yang merasakannya, Tangsan pun dapat merasakannya. Dengan setan mata ungu tanpa batasnya, Tangsan dapat melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Xiaowu. Tahu kalau afinitas Sigotnya telah mencapai 25%, Tangsan semakin semangat. Waktu itu Xiaobai pernah mengatakan, bila afinitas Sigotnya mencapai 30%, maka Tangsan dapat menggunakan cahaya Sigotnya untuk menyatukan jiwa dan tubuh Xiaowu. Kebangkitan seutuhnya Xiaowu telah menjadi selangkah lebih dekat. Saat ini Mubai telah mencapai peringkat 78, Oscar 75, Rongrong 76, Ma Hongjun dan Zuking 77, Xiaowu belum diketahui, sedang Tangsan telah menembus peringkat 80 Spirit Dolo. Setelah cukup beristirahat di kota kuda laut, rombongan kemudian bergegas menuju laut untuk mencari Xiaobai. Bagaimana cara kita akan mencari Xiaobai? Jangan bilang kalau kita akan menyelam ke dalam laut dan akan bertemu dengan hiu pemangsa yang lain, kata Oscar. Tangsan kemudian mengajak Ma Hongjun pergi. Keduanya langsung melesat ke udara. Ketika berada di atas lautan, Tangsan meminta Ma Hongjun untuk menggunakan avatarnya. Sementara Ma Hongjun akan melepaskan avatarnya, setan mata ungu Tangsan tiba-tiba bercahaya dan melesat masuk ke dahi Ma Hongjun, membuat domain Phoenix Ma Hongjun mampu menyebar dan mencapai jarak yang lebih jauh.
Di atas permukaan air laut, satu persatu hiu putih besar mulai muncul. Melihat api berasal dari Ma Hongjun yang ada di udara, secara bersamaan hiu putih memancarkan cahaya membentuk seperti lingkaran dan mulai naik menuju ke arah Tang San dan Ma Hongjun. Melihat serangan cahaya yang menuju ke arah mereka, faksi kosmik diluncurkan Tang San. Seketika itu juga cahaya biru tiba-tiba muncul dari tubuh Tang San dan menekan cahaya melingkar itu. Sembari menekan dahinya, Tang San mengatakan kalau mereka adalah teman Xiaobai. Mendengar suara Tang San dan melihat cahaya biru yang keluar dari tubuh Tang San menekan cahaya mereka, gerombolan hiu itu tampak terkejut. Secara perlahan mereka kembali menyelam ke laut. Ketika tekanan cahaya itu menghilang, Ma Hongjun yang awalnya sudah keringat dingin, tidak bisa tidak tercengang melihat cara Tang San barusan. Melihat Ma Hongjun yang terdiam kehilangan kata-kata, Tang San pun tertawa. Ma Hongjun kemudian berkata kepada Tang San kalau ia benar-benar salut kepada Tang San. Tidak masalah kemanapun Tang San mengajaknya pergi, ia akan selalu siap. Dengan orang kuat seperti Tang San ada di dekatnya, Ma Hongjun pun akan terkenal, kata Ma Hongjun sambil tertawa. Saat keduanya sedang asik bicara, tiba-tiba air laut di bawah bergelombang. Sosok kepala hiu setan Xiaobai muncul di permukaan laut. Melihat kemunculan hiu setan yang tak asing lagi itu, Ma Hongjun langsung memanggilnya dengan sebutan Xiao Bai Bai. Mendengar namanya dipanggil Xiao Bai Bai, Xiaobai dengan ketus mengatakan hanya Dewa Laut Sigot yang boleh memanggilnya seperti itu. Xiaobai kemudian menanyakan maksud Tang San dan Ma Hongjun mencarinya. Dari tepi laut, tiba-tiba terdengar suara teriakan Oscar. "Jangan bilang kalau kau tidak tahu masalah ujian keempat itu," kata Oscar. Mendengar kata ujian keempat itu, hiu Xiaobai nampak terkejut. Seketika itu juga, hiu Xiaobai langsung melesat berubah menjadi sosok manusia Xiaobai dan kemudian mendarat bersamaan dengan Tang San dan Ma Hongjun. Tang San mengatakan kalau ia berniat menyerang King Orca lebih awal. Mendengar kata Orca, Xiaobai nampak menjadi naip hitam. Jika bukan karena King Orca, adiknya masih tetap hidup. Bila saja ia memiliki kekuatan yang lebih besar, sudah lama ia akan membalas dendam, kata Xiaobai. Mendengar kata-kata Xiaobai, tim tampak terkejut. Bukankah itu berarti King Orca sangatlah kuat? Lalu apakah ada yang lebih kuat lagi, kata Mubai. Xiaobai mengatakan selain dia dan King Orca, yang terkuat adalah Paus Setan Laut Dalam. Walaupun King Orca tidaklah sekuat Paus Setan Laut Dalam bila berhadapan satu lawan satu, namun saat bergerombol, bahkan Paus Setan akan enggan untuk berhadapan dengan King Orca secara langsung. Selain Paus Setan, satu sosok yang disegani oleh King Orca dan gerombolannya adalah Dewa Laut Sigot. Karena kekuatan Sigot itulah King Orca enggan memasuki wilayah Laut Sigot. Itu juga yang menjadi alasan keberadaan kelompok kami berada dekat wilayah Laut Sigot. Jika bukan karena Sigot, kami telah ditaklukkan oleh King Orca, kata Xiaobai. Tang San kemudian menanyakan perihal King Orca dan gerombolannya. Xiaobai mengatakan kalau rata-rata orca berukuran sangat besar sekitar 20 hingga 25 meter. Dan yang paling besar adalah King Orca yang mencapai 30 meter lebih. Xiaobai lanjut mengatakan kalau ia merasa khawatir akan nasib kelompoknya. Bila tim Shrek kalah dalam pertempuran ini, maka mereka akan dibantai habis-habisan oleh King Orca. Melihat kecemasan Xiaobai, Tang San mengatakan kepada Xiaobai kalau ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menjamin keselamatan kelompok Xiaobai. Mendengar kata Tang San, Xiaobai tampak menatap sejenak Tang San. Mengingat kalau menghancurkan King Orca juga adalah misi yang diberikan Sigot kepadanya, Xiaobai lantas mengatakan kepada tim Shrek untuk bersiap-siap. Selesai mengatakan itu, Xiaobai tiba-tiba melepaskan sinyal suara ke laut. Beberapa saat kemudian, ratusan hiu tampak bermunculan di permukaan laut dan membentuk satu formasi. Selepas mengeluarkan sinyal suara itu, Xiaobai kembali menatap Tang San dan mengatakan kepada Tang San untuk menjaga kelompoknya yang masih hidup seandainya ia mati dalam pertempuran kali ini. Melihat Xiaobai yang galau, Tang San pun kembali menenangkannya. Bukankah kalian berdua adalah sama-sama binatang jiwa 100.000 tahun? Jangan bilang kalau kau takut, kata Oscar tiba-tiba menimpali. Mendengar kata Oscar mengatanya takut, Xiaobai langsung melempar Oscar hingga Oscar terguling ke tanah. Selesai membuli Oscar, Xiaobai langsung melesat ke laut dan kembali ke sosok hiunya. Tang San berada di punggung hiu Xiaobai, sedang tim yang lain ada di punggung 6 hiu lainnya di belakang.
dan Bai Zhenxiang tampak melayang di udara. Setelah semua tim Shrek berada di atas punggung kawanannya, Hiu Xiaobai langsung melesat menuju medan pertempuran. Saat dalam perjalanan lautan luas, Oscar dan Rongrong tampak tidak bisa santai di atas punggung Hiu. Permukaannya yang licin membuat Oscar dan Rongrong hanya bisa bertumpu pada siri punggung Hiu dan mencengkramnya dengan kuat. Oscar tampak heran melihat ke arah Tang San yang dengan santai berdiri di atas punggung Xiaobai sambil merangkul Xiaowu. Kecepatan meluncur Hiu Xiaobai di lautan sangatlah cepat. Bahkan Bai Zhenxiang harus menggunakan kemampuan keduanya untuk mengimbangi kecepatan Hiu Xiaobai. Beberapa saat kemudian, setelah mencapai jarak yang cukup, Tang San kemudian meminta Xiaobai untuk berhenti dan mengeluarkan kapal Abyss Boat. Tim kemudian berdiri sejenak di kapal itu. Melihat Xiaobai yang masih galau, Tang San kemudian mengatakan kepada Xiaobai kalau ia memiliki cara untuk menghadapi kelompok King Orca. Mendengar kata Tang San, Xiaobai pun lantas menanyakan hal itu. Namun Xiaobai kemudian mengatakan bila cara yang dimaksud Tang San adalah menyelinap secara diam-diam, maka cara itu tidak akan berhasil, dikarenakan King Orca memiliki indera yang dapat mendeteksi keberadaan musuh yang jauh sekalipun. Jika memang begitu, urungkan saja niat itu, kata Xiaobai. Ketika Tang San mengatakan kalau bukan dengan cara itu, melainkan dengan menggunakan racun, Xiaobai lagi-lagi tidak merasa tertarik, kecuali itu adalah racun tingkat surgawi, kata Xiaobai. Mendengar kata Xiaobai, Tang San tampak tersenyum. Ketika Tang San mengatakan kepada Xiaobai untuk segera meluncur menyerang King Orca, Xiaobai tampak terkejut dan ragu sejenak. Namun ketika Tang San menggunakan fasi kosmiknya dan tiba-tiba menghilang dari hadapannya, Xiaobai tidak bisa tidak terkejut. Walaupun Xiaobai telah mengerahkan kemampuannya untuk mendeteksi keberadaan Tang San, batang hidung Tang San tetap tidak kelihatan. Xiaobai kemudian melihat ke arah Oscar dan menanyakan di mana Tang San. Melihat mata Xiaobai yang mencari-cari Tang San, dengan mengoloknya Oscar mengatakan, bukankah dari tadi ia tidak mempercayai Tang San? Setelah mengatakan kalau ia percaya, Tang San tiba-tiba muncul lagi di hadapannya. Xiaobai segera bertanya kepada Tang San bagaimana ia melakukannya. Itu hanyalah sebagian kecil kemampuannya, dan racun adalah salah satu jurus pamungkasnya, kata Tang San. Mendengar kata Tang San, Xiaobai tampak menjadi semangat dan meminta Tang San untuk segera naik ke punggungnya. Keduanya kemudian langsung melesat, sedangkan tim Shrek lainnya menunggu di tempat itu untuk penyergapan dan menyerang. Saat meluncur, Tang San menanyakan kepada Xiaobai apakah ia dapat menemukan markas King Orca. Xiaobai lantas mengatakan untuk tidak meremehkan penciumannya. Bahkan dari tempat yang tadi, ia bisa merasakan bau samar King Orca. Peluncuran Xiaobai di laut saat ini sangat mengerikan. Bahkan Tang San yang telah menggunakan mata setan ungunya saat melihat ke depan tampak membias. Setelah mencapai jarak yang dekat, mereka kemudian berhenti. Cahaya fasi kosmik langsung diluncurkan Tang San menyelubungi mereka berdua. Hiu Xiaobai kemudian membawa Tang San menyelam dan terus meluncur membawa Tang San menyelam lebih dalam. Kemampuan skill fasi kosmik membuat Xiaobai tampak takjub. Saat terselubungi cahaya fasi kosmik itu, Xiaobai merasa seolah-olah tubuhnya telah menyatu dengan laut. Beberapa saat kemudian, keduanya pun berhenti. Tang San kemudian menyentuh Xiaobai dengan satu tangannya. Seketika itu juga, pemandangan setan mata ungu langsung muncul di mata Xiaobai, membuat ia dapat melihat jauh ke depan dengan jelas. Kemampuan mata ungu Tang San lagi-lagi membuat Xiaobai terkejut. Penampakan sosok kawanan orka muncul di pandangan mereka, disusul kemudian kemunculan satu sosok yang paling besar di antara orka. Sosok itu adalah King Orca. Xiaobai kemudian menyelam dan perlahan maju. Setelah menemukan titik tepat, Xiaobai kemudian berhenti. Xiaobai dan Tang San diam-diam mengintai segerombolan orka itu. Tang San kemudian mengeluarkan senjata Zhuge Crossbow. Satu tangan lainnya memegang botol giok putih yang di dalamnya berisi mata air panas merah dari lembah Yin Yang. Setelah melumuri senjata dengan mata air panas Yin Yang, Tang San langsung menembakkan senjata itu ke arah orka yang diintai. Zhuge Crossbow yang beracun akhirnya menembus perut orka itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga orka itu langsung menggelepar kesakitan. Saking sakitnya ketika dua orka datang mendekatinya, orka yang kesakitan itu tidak dapat mengenali mereka dan langsung membabi buta menyerang dan mengoyak-ngoyak tubuh mereka. Darah yang muncrat langsung menyebar ke permukaan laut.
Di saat bersamaan, orka yang tengah kesakitan itu akhirnya meregang nyawa dan mengambang di atas laut. Xiaobai yang melihat kejadian itu nampak begitu terkejut dan langsung merasakan ngeri. Tidak dapat dibayangkan bila Tangsan menggunakan senjata rahasia itu pada saat ujian kedua waktu itu. Tangsan kemudian meminta Xiaobai untuk berpindah tempat tidak jauh dari tempat itu. Xiaobai yang sudah melihat kemampuan Tangsan tanpa basa-basi lagi langsung mengikuti instruksi Tangsan. Bau darah orka akhirnya tercium oleh kawanan mereka. King Orca juga datang ke tempat itu. Melihat mayat orka mengambang tanpa kematian yang jelas, King Orca menjadi naik pitam. King Orca kemudian membuka mulutnya. Dari mulutnya yang terbuka itu, tiba-tiba cahaya merah seperti bilah pedang yang tajam langsung meluncur ke arah mayat orka mengambang itu dan langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. Alangkah terkejutnya King Orca ketika melihat bagian dalam mayat orka tersebut telah menjadi gosong. Ketika orka yang lain memeriksa lebih dalam, ia hanya menemukan serpihan-serpihan yang tidak jelas. Mereka pun langsung menjadi bingung apakah serpihan-serpihan itu hingga bisa membuat hangus kawanan mereka. Ketika King Orca dan lainnya sedang kebingungan, tiba-tiba satu orka lain muncul ke permukaan laut dan melambung ke udara menggelepar kesakitan. Kawanan orka yang melihat kejadian itu langsung mengamuk dan segera mengirimkan sinyal suara untuk segera menemukan pelakunya. Xiaobai yang mengerti akan arti sinyal suara itu tampak menegang dan bertanya kepada Tangsan. Tangsan mengatakan untuk tetap diam dan menunggu saat yang tepat untuk kembali menyerang. Kawanan orka tampak menyebar mencari keberadaan musuh. Namun walaupun telah mengerahkan kemampuan indera pendeteksiannya, mereka tetap tidak dapat menemukan Tangsan dan Xiaobai. Hingga akhirnya semua orka tampak kelelahan dan berhenti sejenak. Namun satu orka lain yang tiba-tiba melambung ke udara dan menggelepar kesakitan, lagi-lagi membuat orka yang berkumpul menjadi kalang kabut. Dengan kemampuan penuhnya, kawanan orka itu kemudian kembali menyebar mencari keberadaan pelaku. Melihat orka yang kembali mencari keberadaan mereka, Tangsan dan Xiaobai yang berada di kedalaman laut tampak tenang saja. Senyum tipis tampak mengembang dari muka Tangsan. Tangsan kemudian meluncurkan kembali serangannya. Senjata rahasia panah juga crossbow langsung meletus, membuat orka-orka lainnya menggelepar dan meregang nyawa. Orka-orka lain yang melihat kejadian itu langsung panik dan membabi buta meluncurkan serangan-serangan energi mereka ke berbagai arah penjuru laut. Serangan intens orka yang membabi buta itu membuat tenaga mereka semakin terkuras. Melihat kawanan mereka mati satu persatu secara tragis tanpa diketahui siapa dalangnya, kawanan itu pun merasakan kengerian yang luar binasa dan akhirnya bergegas meluncur ke arah lain melarikan diri. Melihat King Orca dan kawanannya melarikan diri, Xiaobai dan Tangsan langsung mengejarnya. Di saat bersamaan, sinyal pertama dilepaskan Tangsan ke langit. Kawanan orka yang melarikan diri tampak tumbang satu persatu membuat orka lain semakin panik dan meluncur makin cepat. Di tengah aksi pengejaran itu, akhirnya senjata Zhuge Crossbow pun habis. Xiaobai kemudian muncul di permukaan laut dan Tangsan berdiri di punggungnya. Tangsan kemudian melepaskan sinyal kedua ke langit. Mubai dan lainnya yang melihat sinyal itu langsung bergerak. King Orca akhirnya melihat keberadaan Xiaobai dan Tangsan di belakangnya dan kemudian berbalik menatap Xiaobai. Melihat Xiaobai yang telah membunuh kawanannya, King Orca menjadi naik pitam. Setelah mengatakan kalau ia akan membunuh Xiaobai seperti ia membunuh adiknya, King Orca langsung meluncur ke arah Xiaobai. Di sisi lain, Xiaobai yang mendengar nama adiknya disebut-sebut juga menjadi naik pitam dan langsung melesat ke arah King Orca. Tangsan kemudian melayang ke udara bersamaan dengan tim Shrek yang telah sampai di tempat itu. Tangsan kemudian mengatakan kepada Rongrong untuk memberi dukungan kepada Xiaobai. Pagoda Rongrong langsung bercahaya memberikan dukungan kepada Xiaobai dan kawanannya. Ketika kedua kawanan itu bentrok, darah langsung memenuhi lautan. Domain Blue Silver Avatar dan Dead God langsung diluncurkan Tangsan. Ketika domain itu menyelimuti Xiaobai dan kawanannya, mereka langsung merasakan kekuatan dari aura pembunuhan yang kejam. Di sisi lain, ketika domain Tangsan mengenai orka, kawanan orka langsung merasakan tekanan dan dilemahkan. Di tempat lain, tampak macan fusion bersayap Zuking dan Mubai sedang membantai kawanan orka. Cakar macan besar langsung merobek tubuh mereka. Sementara itu, Ma Hongjun melayang di lautan. Dengan avatar burung Phoenix berkepala 7, Ma Hongjun terus menyerang kawanan orka dengan api-api Phoenix-nya.
Di sisi lain, Oscar menggunakan sosis cerminnya berubah menjadi burung Phoenix Ma Hongjun dan menyerang kawan orka yang telah terluka dan kemudian menghabisinya. Sementara Tangsan mengawasi dari udara, ketika melihat Xiaobai dalam bahaya, tombak emas langsung diluncurkan Tangsan membantu Xiaobai. Ketika King Orca berbenturan dengan Xiaobai, King Orca tampak terkejut. Ia tak mengira kalau kekuatan Xiaobai telah tumbuh pesat secepat itu. Namun akhirnya King Orca mengetahui sebabnya. Cahaya yang masuk ke tubuh Xiaobai itulah yang telah memberinya kekuatan. Dan cahaya itu adalah domain yang berasal dari Tangsan. Sambil menghindari gigi hiu setan Xiaobai, King Orca kemudian meluncurkan serangan pamungkasnya ke arah Tangsan. Seketika itu dari lubang semburnya, air yang tampak seperti pilar besi langsung melesat ke arah Tangsan. Melihat serangan itu, Fasi Kosmik langsung diluncurkan Tangsan memblokir serangan itu. Sementara Tangsan memblokir serangan itu, jiwa Xiaowu tiba-tiba muncul dan menyatu dengan tubuhnya. Tangsan langsung merangkul Xiaowu. Cahaya Fasi Kosmik tumbuh semakin kuat, tampak menekan serangan King Orca dan secara perlahan menyerap energi serangan itu. Melihat serangan pamungkasnya telah diblokir oleh Fasi Kosmik Tangsan, King Orca tampak terkejut. Namun sebelum hilang rasa terkejutnya, gigi hiu Xiaobai langsung merobek perutnya. Ketika King Orca akan balas menyerang Xiaobai, seketika itu juga kepala King Orca langsung ditembus oleh tombak emas Tangsan. Melihat kepalanya tertembus oleh tombak Tangsan, King Orca kembali naik pitam. Tubuhnya tiba-tiba mengembang menjadi seperti balon. Jurus pamungkas terakhir bom bunuh diri langsung diluncurkan King Orca. Xiaobai yang melihat kejadian itu tampak menegang. Namun sebelum tubuhnya meledak, Tangsan tiba-tiba muncul tepat berada di lubang sembur dekat kepala King Orca. Tubuh balon King Orca yang tak lagi mampu bergerak hanya bisa pasrah ketika Tangsan menuangkan botol yang berisi mata air panas dingin yin yang ke lubang semburnya itu. Seketika itu juga King Orca langsung meraung kesakitan. Tubuhnya yang telah berubah menjadi balon tiba-tiba sebagian menyusut dan sebagian langsung membeku dan akhirnya meregang nyawa. Cahaya di dahi Mubai dan lainnya tiba-tiba bersinar. Suara samar Sigot muncul di benak mereka yang mengatakan kalau mereka telah lulus ujian keempat. Di sisi lain, lambang Trisula emas yang ada di dahi Tangsan juga bercahaya. Suara samar Sigot muncul di benaknya yang mengatakan kalau Tangsan telah berhasil membunuh King Orca dengan cara yang sangat mengesankan. Skor afinitas Sigot meningkat 10%, menjadi total 35%. Setelah suara Sigot menghilang, tiba-tiba lambang Trisula emas di dahi Tangsan semakin bercahaya keemasan dan kemudian menyebar ke lautan. Cahaya emas yang sebelumnya belum pernah muncul ini adalah cahaya Sigot. Melihat cahaya Sigot yang muncul itu, Xiaobai nampak terkejut dan langsung membungkuk hormat. Xiaobai kemudian memanggil Tangsan dengan sebutan Tuan. Mendengar Xiaobai memanggilnya dengan sebutan Tuan, Tangsan pun terkejut. Xiaobai lantas memberitahu Tangsan untuk segera menyerap cincin King Orca itu. Di saat bersamaan, Bai Zhenxiang juga menyerap cincin roh dari salah satu mayat orca dan akhirnya berhasil mendapatkan cincin roh kelimanya dan menembus peringkat 55. Di atas punggung Xiaobai, Tangsan tampak menyerap cincin roh King Orca. Selama menyerap cincin roh King Orca, Tangsan tampak kesakitan. Bayangan sosok King Orca yang sepertinya tidak terima dibunuh dengan cara tragis itu terus menghantui Tangsan selama proses penyerapan itu. Melihat Tangsan yang tampak kesakitan, Xiaobai kemudian mengatakan kepada Tangsan untuk menggunakan cahaya Sigotnya. Mendengar itu, Tangsan langsung mengeluarkan cahaya Sigotnya. Seketika itu juga lambang Trisula emas di dahi Tangsan tiba-tiba bercahaya, menyelubungi Tangsan dan langsung meredam energi King Orca. Secara perlahan, kondisi Tangsan kembali stabil. Beberapa saat kemudian, satu tulang roh bercahaya merah muncul dari mayat King Orca dan secara perlahan melayang ke arah Tangsan. Melihat kalau tulang roh itu adalah tulang roh kaki kiri, Tangsan nampak terkejut. Tulang roh kaki kiri itu kemudian menyatu dengan kaki kiri Tangsan dan menjadi cincin roh ke-8-nya. Oke, sampai sini dulu guys. Nantikan episode selanjutnya. Buat yang belum subscribe, di-subscribe aja guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. Bye-bye and see you!